Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita ingin update kali gabus ya teman-teman ya. Nah, ini kali gabus. Di sini kemarin itu sebelum dinormalisasi seperti ini, itu banyak banget toko-toko ya teman-teman ya, toko pada berderet, cor beton yang ada di sungai. Nah, sungainya ini sempat terhenti teman-teman. Akhirnya sekarang bisa muncul lagi aliran airnya. Kemarin itu memang benar-benar kayak bukan sungai, karena di sini menjorok ke dalam sungai itu sudah ada bangunan-bangunan yang berdiri kayak rumah panggung, terus bahkan ada rumah yang sudah berlantaikan 2 atau rumah tingkat. Di sini juga buat selain tempat tinggal juga dibuat untuk usaha pada warga setempat. Nah, jadi untuk selain sampah, terus endapan lumpur, ternyata ikut peran besar adalah manusianya itu sendiri. Bahkan ketika ada penebangan pohon besar di pinggir kali pun sengaja di ranting-rantingnya semuanya itu dibuangnya ke sungai. Nah, itu sebelum-sebelumnya ya. Nah, itu ya. Jadi belum pembuangan sampah, sampah juga dibuang ke kali ini atau sungai. Jadi yang lama kalau dibiarkan saja itu juga terendap, ini semakin cepat juga ya teman-teman ya, untuk terendapnya juga akan semakin cepat ya, karena tadi sungainya sudah beberapa tahun memang tidak ada yang namanya perawatan atau normalisasi. Jadi memang di Jawa Barat di kali sungai itu satu memang sudah darurat sampah. Jika dibiarkan terus-menerus, maka yang tadi akan menjadi endapan dan bisa menimbulkan jalur airnya itu tidak lancar. Ketika hujan turun lebat ya, akhirnya menjadi bencana besar, yakni banjir bandang seperti bulan Februari atau Maret lalu. Jadi memang sangat-sangat disayangkan ya, kalau bukan kita yang menjaga kali ya siapa lagi. Terkadang saya juga berpikir, kenapa kita harus membuang sampah di kali ya. Kenapa saya bilangnya kita ya, biar memahami ya. Nah, apakah nggak punya lahan untuk membuang, ataukah hobinya membuang, atau gimana, atau secara simpelnya? Kalau menurut pandangan saya sebenarnya paling enak itu buang sampah ya di lokasi kita sendiri ya, bukan di sungai atau di lahan kosong. Biasanya kalau di perkotaan sedikit saja ada lahan space kosong aja, tanah yang terbuka gitu aja, itu pasti jadi tempat pembuangan sampah. Sama halnya di kali gabus ini, belum apa-apa ya, pembersihan belum selesai aja udah ada beberapa titik untuk pembuangan sampahnya teman-teman. Jadi sangat disayangkan ya, orang begonya saja masih di tempat, tetapi sudah ada oknum yang membuang sampah di bantaran kali gabus ini. Teman-teman bisa cek sendiri, bisa lihat-lihat sendiri. Selain itu juga sudah mulai tenda-tenda ya, lapak kaki 5 yang berdiri juga, karena sekarang tempatnya itu enak teman-teman ya, enak buat buang sampah, enak buat diriin tempat-tempat usaha kaki 5 gitu ya, karena memang ada lega, nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kan pohon-pohon ya kan, terus pertokoan, nah itu nggak ada ya, nggak bisa. Sekarang bisa, cuma seharusnya jangan, karena ini kan masih ditertibkan, mungkin nanti dipagar ya, biar atau dibikin kawasan hijau ya, biar nggak banjir teman-teman. Nanti kalau udah ada tenda PKL di situ satu, itu pasti ada 2, kalau udah ada 2 pasti ada 3 dan seterusnya. Ujung-ujungnya buang sampah di situ, akhirnya kalinya mampet lagi, kalinya menjadi nggak menampung air ketika musim air besar atau hujan besar. Nah, ini perlu kesadaran sebenarnya ya teman-teman ya. Tapi kalau kita melihat
sisi warga kita kan senengnya lihat peluang ya. Kalau ada peluang itu seneng banget ya, peluang tanah kosong ya kan, peluang udah beres, sudah dibersihin, peluang nyaman, itu yang paling penting peluang usaha ya kan. Nah itu biasanya masuk dari segi peluang. Nah, selain itu juga KDM ya teman-teman ya, diinfoin untuk ke kali PJT, yakni ketika kali gabus ini sudah nggak muat nampung, dia sebagian airnya ya mengalir atau dialirkan ke kali PJT. Nah inilah yang kemarin sempat tidak bisa ngalir karena di kali PJT ini ternyata di beton teman-teman ya, ternyata di beton. Wah ini sangat disayangkan ya, beton cor gitu ya kan. Akhirnya sama Kang Dedi selaku Gubernur Jawa Barat ya, KDM membongkar. Jadi beton-beton yang ada di kali ya, nggak cuma di bantarannya ya, di kali dan bantaran kali harus dirobohkan ya, nggak peduli punya siapa ya kan, harus dirobohkan, harus ditertibkan agar yang tadi jalur air biarlah untuk lewat, jangan dihadang. Nanti kalau dihadang jadinya bencana kemana-mana. Untuk tahun ini ya, di awal tahun ya, itu banjirnya dalam banget teman-teman ya, banjirnya cukup dalam dan itu menenggelamkan rumah-rumah, malahan bahkan orang di sekitar Kali Gabus pun ada yang sempat mengungsi ya, di 2 atau 3 hari itu juga ada beberapa keluarga ya, banyak ya yang mengungsi. Nah jadi ketika sungainya itu buat hunian ya, buat tempat tinggal, tempat usaha, yang ada ya air akan mencari jalannya sendiri teman-teman. Dan KDM juga perlu tahu dan membutuhkan masukan dari teman-teman semuanya. Jika teman-teman berada di daerahnya KDM atau Jawa Barat, tolong diinfokan apa yang sekiranya dibutuhkan. Contohnya yang tadi sungai banyak sampah, silakan diinfokan saja biar nanti dijadwalkan sama tim tentunya. Terus apalagi ini ya, sungai banyak sampah, terus sungai buat ada bangunan liar ya, coba tolong dikasih masukan di kolom komentar. Penertiban, intinya ada tempat yang sekiranya butuh ditertibkan dan itu sudah lama dalam durasi puluh-puluhan tahun tapi tak tersentuh. Lah sekarang lah fungsinya, mumpung lagi ada kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi, jadi harus gercep. Jika ada kekurangan sampaikan saja ya, jika ada pembangunan yang butuh bantuan Kang Dedi sampaikan, seperti jalan rusak, sungai kotor, nah itu penting banget ya, nanti Kang Dedi gercep kok dengan timnya. Jadi tinggal dikondisikan ya. Nah yang paling ditata sama Kang Dedi adalah di tahun ini sungai dan premanisme. Jadi nanti sungai-sungai harus dilancarkan semua di Jawa Barat yang mungkin menelan anggaran ya di atas 5 triliun. Nah itu sudah didiskusikan, sudah dipikirkan ya, udah dihitung-hitung ya, bisa ke atas lagi. Nah itu ya teman-teman ya, jangan lupa subscribe ya. Jika teman-teman ada unek-unek, ada masukan, ada tempat teman-teman yang butuh disentuh oleh Kang Dedi, tinggalkan saja di kolom komentar ya, untuk ininya masukannya ya, nanti biar sampai ke Kang Dedi Mulyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.